Oke guys, jadi kita udah mau masuk ke triwulan kedua di tahun 2025 ini. Dan selama 3 bulan ini ternyata ada banyak sekali hal yang saya pelajari khususnya di bidang investasi. Dan ini saya akan share dalam video kali ini. Dan tentu saja saya akan membahas apa sih investasi terbaik yang kamu bisa lakukan di 2025. Dan nanti juga saya akan sedikit menyenggol antara emas, saham, kripto, properti, apa saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tentu saja semua investasi itu baik adanya kalau kamu mengerti plus minusnya apa. Jadi di mana saja kamu bisa memanfaatkan investasi-investasi untuk 2025 sehingga uangmu bisa naik 10 kali lipat. Nah, saya akan bahas di video ini. Jadi ini akan seru banget, kontennya akan daging banget. Dan mudah-mudahan abis nonton video ini kamu paling tidak punya ide. Paling tidak kamu punya ide, saya mau ngetes investasi yang ini nih. Saya mau lihat kripto, saya mau lihat properti, saya mau lihat saham, saya mau lihat emas. Dan karena gini, saat ini kita tahu yang namanya geopolitik dunia, karena Donald Trump ini kan memberlakukan kebijakan yang sangat America first, USA first. Tidak salah sebagai seorang presiden melakukan kebijakan seperti itu, tapi yang penting adalah bagaimana dunia, khususnya Indonesia, terkhususnya lagi adalah kamu sebagai seorang calon investor atau seorang investor, itu akan mengambil langkah dari apa yang terjadi di Amerika sana. Karena kita tahu kebijakan-kebijakan Donald Trump, sekali lagi saya harus ingetin, itu sangat America first. Sangat-sangat berazaskan make America great again. Gak ada yang salah, sekali lagi. Sebagai seorang presiden sangat wajar Donald Trump melakukan apa yang Donald Trump lakukan. Dan sebenarnya saya juga punya harapan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga melakukan hal yang sama untuk Indonesia. Indonesia first. Make Indonesia great again forever and ever. Nah, saya sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja dengan cara yang cantik, cara yang elegan, sehingga seluruh dunia itu melihat Indonesia adalah sebagai negara yang seksi, negara yang yang berdaulat tentu saja, yang tentu saja strategis untuk dijadikan mitra dalam bekerja sama. Nah, itu kalau kita bicara makroekonomi ya, kita bicara globalnya. Dalam skup yang jauh lebih kecil, saya, kamu, dan banyak sekali penonton-penonton dari YouTube channel ini, saya harap bisa mendapatkan manfaat atau mengerti strateginya. Oh, kayaknya angle-nya seperti ini nih yang kita harus ambil. Nah, makanya nonton videonya sampai habis, karena apa yang saya share di sini ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau kamu nonton sampai habis minimal, kamu nonton sampai habis, kamu akan ngerti apa yang bisa kamu tarik manfaatnya dari semua gonjang-ganjing yang ada di dunia luar. Oke, sekarang kita mulai dulu dari America Great Again. Gerakan MAGA, Make America Great Again, itu kalau diturunkan, itu akan menjadi apa? Anggap aja misalnya gerakan ini berhasil. Kebijakan-kebijakan Donald Trump itu berhasil membuat ekonomi Amerika pulih, naik. Anggap aja seperti itu. Maka yang terjadi adalah investor-investor dunia akan menarik dananya, membawanya ke Amerika. Kenapa ya? Karena ekonomi Amerika naik. Seperti itu cara kerjanya, simpel banget. Paham ya? Jadi misalnya ada investor nih, investor Amerika naruh uang di Eropa, naruh uang di Asia, naruh uang di Afrika, naruh uang di Australia, dengan harapan uang itu akan bekerja. Karena mereka berinvestasi kan, mereka taruh uang berharap uangnya akan berlipat ganda. Nah, ketika Amerika menjadi sangat kuat ekonominya, maka uang-uang yang tadinya diparkir di Eropa, di Asia, di Afrika, di Australia, itu akan ditaruh di Amerika lagi. Seperti itu. Kenapa ya? Karena ada perang tarif dan segala macamnya. Itu akan membuat modal-modal itu, termasuk modal-modal yang ditanamkan di Indonesia, itu akan ditarik, dibawa ke Amerika. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, kita jangan kaget kalau misalnya dalam waktu 3, 4, 5, 6 tahun ke depan, dan kalau kita nggak melakukan apa-apa, nilai tukar rupiah
terhadap US dollar itu menjadi mendekati angka 20.000. Jangan kaget kalau misalnya ini terjadi. Nah, sekarang gini, kita sebagai perorangan, sebagai UMKM di Indonesia, dampaknya apa dan apa yang bisa kita lakukan dan investasi kemana yang paling baik. Ini yang kita akan bahas di sini. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat saham dulu deh. Sekarang bayangkan banyak uang yang ada di Indonesia itu mereka diemnya di pasar saham. Kalau misalnya uang itu ditarik dari pasar saham Indonesia, dibawa masuk ke Amerika, apa yang akan terjadi? Yang tadinya dana di Indonesia di pasar saham tiba-tiba kempes-pes jadi kering. Apa yang terjadi kemungkinan? Kemudian maka yang namanya harga saham akan turun. Saham turun bukan karena perusahaannya jelek, bukan ya, sekali lagi ya. Ini kan banyak banget nih yang salah nih. Wah, sahamnya turun, berarti perusahaannya performanya jelek. Enggak ada hubungannya antara harga saham dengan performa perusahaan. Sebagus apapun performa perusahaannya, kalau sahamnya dijual-jualin, jadi investor gedenya narik duitnya, kan sahamnya dijual tuh artinya, maka harga sahamnya turun otomatis. Karena harga saham itu benar-benar supply and demand. Benar, nanti para investor bisa ngeliat gini, oh perusahaannya bagus, saya mau beli sahamnya. Harga sahamnya naik karena sahamnya dibeli, bukan karena performanya bagus. Jadi performa bagus, sahamnya dibeli, maka harga sahamnya naik. Kenaikan harga saham, kenaikan atau penurunan harga saham yang diakibatkan oleh performa perusahaan itu hubungannya tidak langsung sebetulnya. Perusahaannya jelek banget performanya, tapi kemudian sahamnya ada yang goreng nih, ada yang beli gitu kan, ya harga sahamnya naik meskipun perusahaannya jelek, merugi seperti itu, dan manajemennya mungkin nggak jelas juga, tapi tetap harga saham bisa naik. Itu yang harus dipahami kalau kamu mau invest di saham. Kamu harus paham betul kalau mau invest di saham, kamu harus lihat dinamika pergerakannya seperti apa. Jangan sampai kamu beli saham gorengan dan belinya di atas. Ngerti ya maksudnya ya? Perusahaan nggak jelas, sahamnya digoreng, harga sahamnya naik nih. Ketika harga sahamnya naik, udah tinggi kan, wah pak, orang-orang pada ikutan beli nih, wah sahamnya bagus nih, beli. Nah, ketika harga sahamnya naik, apa yang dilakukan oleh si bandar, si penggoreng? Dia take profit, dia jual sahamnya, sahamnya turun. Ketika harga sahamnya turun, orang-orang yang tadinya beli, jadi panik, akhirnya jual, akhirnya makin turun. Yang kasihan adalah orang-orang yang belinya pas di atas tuh. Nah, itu kamu harus paham kalau kamu mau invest di saham. Saya nggak bilang jangan beli saham gorengan, tapi kalau kamu mau cuan, dan kamu memang pemain saham gorengan, beli saham gorengannya pasti di bawah. Gimana caranya kamu bisa dapat informasi mengenai saham gorengan? Nah, itu yang harus dipelajari. Itu yang kamu harus dapat jaringan-jaringan internalnya, jaringan-jaringan insider-insidernya. Saya nggak bilang insider itu bagus, benar atau salah. Tapi yang saya katakan kalau kamu mau cuan, ya kamu harus mengerti gimana cara mainnya. Udah gitu aja. Itu kalau saham. Sekarang kita beralih ke emas. Nah, emas gimana nih emas nih? Jadi gini, emas itu pada dasarnya berbanding terbalik dengan dolar. Oke? Secara hukum seperti itu. Balik lagi gini, mau harga US dollar, mau nilai tukar US dollar, mau harga emas, itu semuanya supply and demand. Banyak orang beli US dollar, yang terjadi US dollar naik. Banyak orang jual rupiah, lalu kemudian beli US dollar, menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar jadi melemah. Jadi rupiah, jadi awalnya misalnya seperti ini ya, sama ya. Ini rupiah, ini dolar, anggap aja sama ya. Orang banyak jual rupiah, banyak beli dolar. Nah, terjadi timpangnya di sana. Nah, emas bagaimana? Sama sebetulnya. Harga emas, ini dolar nih. Banyak orang menukar dolarnya dengan emas. Apa maksudnya? Banyak orang beli emas. Sehingga harga emas naik. Yes, seperti itu. Banyak orang jual emas, harga emas turun. Sesimpel itu permainannya. Prinsipnya sesimpel itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat kebijakan Amerika misalnya. Kebijakan Amerika ini bisa membuat mata uang dolar menguat karena banyak uang yang akan beredar ke Amerika, sehingga menyebabkan apa? Nah, harga emas terhadap dolar, nah ini bisa jadi dinamika nih. Tapi kita lihat dalam scoop yang lebih gede lagi, terjadi yang namanya
Ada di Eropa ada apa sekarang? Ya betul, ada perang antara Rusia dan Ukraina. Terjadi instabilitas politik di mana-mana nih, di Timur Tengah juga lagi tegang nih kan, di Timur Tengah. Lalu kemudian di semenanjung Korea juga lagi tegang ini kan. Di Rusia Ukraina udah 3 tahun, udah mau jalan 4 tahun nih, tegang terus. Lalu kemudian hubungan dagang antara Amerika dengan tetangga-tetangganya, dengan Eropa, dengan Jerman, dengan semuanya lagi agak tegang juga kan. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi ketidakstabilan keamanan, maka para investor itu akan lebih suka beli emas daripada nyimpan duit. Sehingga kalau kamu bisa cek kok harga emas kan lagi naik banget. Lagi naik. Kenapa lagi naik ya? Balik lagi ya karena orang pada beli emas, nyimpen emas nih sekarang nih. Dan jangan lupa, banyak negara-negara juga, saya lupa negara apa aja, banyak negara-negara yang udah, kalau saya nggak salah, negara-negara yang tergabung dalam BRICS. BRICS itu singkatan dari B-nya Brazil, R-nya Rusia, I-nya India, C-nya itu Cina, S-nya Saudi Arabia, itu BRICS tuh. Nah, kan banyak tuh negara-negara yang bergabung ke BRICS kan. Nah, termasuk Indonesia nih juga udah menyatakan minatnya bergabung ke BRICS. Saya lupa terakhir udah diterima atau belum, tapi setahu saya sih masih kayak lagi kayak ospek gitu, lagi masa orientasi gitu kalau saya nggak salah ya. Lagi proses bergabung. Nah, lalu kemudian negara-negara BRICS, kalau saya nggak salah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi, tulis di kolom komen. Mereka udah mulai paham bahwa mereka ingin memperkuat cadangan emasnya, terutama Cina dan Rusia itu lebih banyak sekali beli emas. Sehingga kamu bisa lihat harga emas dalam beberapa tahun terakhir itu naik banget. Dan setahu saya sekarang ini lagi sering banget terjadi yang namanya break all time high. Jadi tertinggi dalam sejarah, ada koreksi dikit naik lagi, tertinggi dalam sejarah lagi, ada koreksi dikit turun naik lagi, tertinggi lagi dalam sejarah. Setahu saya seperti itu. Artinya harga emasnya lagi naik banget. Nah, investasi di emas bagus atau enggak? Sekali lagi, semua investasi bagus kalau kamu ngerti caranya. Emas itu sekarang lagi naik banget harganya, lagi sangat naik. Nah, balik lagi, tujuan investasimu apa? Kalau tujuan investasimu adalah menjaga kekayaan, emas itu bagus, jauh lebih stabil daripada saham, daripada kripto, itu bagus banget. Nah, cuman emas itu tidak bisa memberikan satu yang namanya cash flow. Tadi kita bicara saham itu ada dividennya. Tadi saya lupa bahas sedikit aja. Saham, anggap aja perusahaannya bagus, sahamnya turun. Apa yang terjadi? Kalau investor pintar, dia akan serok banyak di bawah, beli murah nggak apa-apa, meskipun harganya masih turun nggak apa-apa, tapi mereka dapat dividen karena performa perusahaannya bagus, seperti itu. Nah, emas tidak ada dividennya. Jadi misalnya kamu beli emas 1 miliar gitu, 1 miliar emas, simpen. Nah, kamu simpen, harganya naik terus. Keuntungannya baru bisa kamu dapatkan ketika kamu jual emasnya. Selesai, simple banget. Jadi kamu beli, kamu jual. Dan emas itu sangat liquid, artinya kamu beli di Antam, misalnya 100 kilo. Suatu hari perlu duit, tinggal bawa ke Antam, nih saya mau jual emasnya, selesai. Udah dapet cuan tuh. Enak banget. Emas tuh memang menjanjikan likuiditas dan menjanjikan stabilitas juga. Menurutmu sekarang lagi naik banget nih. Nah, emas tuh. Lalu kemudian sekarang kripto. Kripto, jujur ngomong, saya jujur aja ya, sampai detik ini, sampai video ini dibikin, saya belum investasi di kripto sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak benar-benar mengerti betul underlying asetnya kripto seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Saya nggak ngerti, saya nggak paham, makanya saya nggak invest. Kuncinya adalah ketika saya mengatakan semua investasi itu bagus, asal kamu mengerti gimana aturan mainnya, dan jangan FOMO ya. Jangan gini, wah kata influencer ini emas bagus, saya beli emas. Wah kata influencer ini kripto bagus, saya beli kripto. Wah kata influencer ini sahamnya lagi naik, saya beli. Jangan kayak gitu mainnya. Itu yang namanya FOMO itu yang akhirnya banyak banget terjadi yang namanya merasa ditipu lah, yang namanya bodong lah. Itu kan karena yang FOMO ini sebenarnya. Kalau kamu nggak mau ketipu dalam tanda petik ya kamu, karena gini, ada investasinya bener, teman karena kita nggak ngerti asal ikut aja akhirnya loss, ngomongnya nipu ya, padahal nggak nipu gitu loh, padahal tuh bener, kita aja nggak ngerti. Contoh tadi misalnya saya bilang saham gorengan,
oh saham ini bagus ya, memang lagi naik, dicek bagus. Nah, tapi begitu kita belinya di atas, yang pas beli orang-orang yang beli di bawah kan pada take profit tuh. Tarik profitnya, yang di atas kepleset jatuh, itulah yang namanya rug pull. Rug pull tuh narik apa? Rug itu karpet, pull itu tarik. Jadi bayangin lagi berdiri, karpetnya tarik seret jatuh. Yang narik karpet siapa? Orang-orang yang beli di bawah. Harganya naik, mereka udah jual, mereka take profit, ya harga jatuh. Yang beli di atas ngomongnya, wah saya ditipu, wah saya ini perjudian. Ini bukan judi, itu kamu aja yang nggak ngerti. Kamu yang judi, bukan investasinya yang judi, tapi kamu yang memperlakukan investasi ini sebagai gambling. Kripto juga sama, pelajari gimana cara mainnya. Tapi yang saya sangat paham, cryptocurrency, apapun lah, mau Bitcoin lah, mau apapun lah, semuanya, you name it lah, itu selalu mengikuti yang namanya supply and demand. Harganya hanya naik ketika banyak yang beli. Nah sekarang kenapa harganya naik? Ya karena banyak yang beli, sesimpel itu. Kenapa banyak yang beli? Karena yang beli adalah institusi-institusi investasi yang besar. Dan di saat yang sama negara juga beli itu. Udah ada negara-negara yang beli kripto, menyimpan kekayaannya di kripto, udah ada tuh. Nanti kamu cek aja lah negara apa aja. Nah, jadi kalau mau main di kripto, investasi di kripto, pastikan kamu paham dulu beritanya seperti apa. Ke depan kira-kira kebijakannya negara-negara mana saja yang mau beli kripto. Karena saya ingat banget bicara cryptocurrency. Beberapa tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ingat ya, tolong ditulis di komen kalau saya salah, tolong dikoreksi. India pernah mengeluarkan kebijakan mengilegalkan kripto. Dalam satu malam, duar turun. Harganya jatuh, duar. Sesimpel itu. Tapi kemudian negara-negara yang mulai beli menganggap ini legal. Bahkan di Indonesia juga saat ini udah mulai diregulasi. Yang artinya di Indonesia ya sudah dilegalkan ya, udah boleh ya kita punya kripto, ya harganya naik terus. Nah itu harus dicek tuh. Dan ingat, Donald Trump pernah mengatakan kalau dia terpilih jadi presiden, maka kripto ini akan dikencengin di Amerika, dan dia terpilih jadi presiden, dan sekarang kripto lagi digenjot di Amerika. Nah ini pelajari, ketika kamu udah ngerti benar, silakan mau investasi kripto juga oke. Yang terakhir, properti. Nah kalau properti ini kebetulan mainan saya. Saya investnya 99,9% di properti. Ada sih di reksadana, adalah dikit, di emas ada dikit, di saham ada dikit. Di di kripto aja saya nggak ada, bener-bener nggak ada. Lalu kemudian yang menarik adalah kenapa saya invest di properti? Karena saya ini orangnya simpel, pemikiran saya simpel banget. Maksudnya apa simpel? Properti udah ada dari ribuan tahun yang lalu, sekarang ada, dan sampai ribuan tahun yang akan datang juga kan ada. Karena semua orang perlu tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Nah papan ini kan properti, akan selalu ada kebutuhannya. Nah kalau saya investasi properti, cara mainnya simpel. Saya yakin sebuah properti itu nilainya akan naik ketika demand-nya tinggi, supply and demand, dan atau ada value di sana. Maksudnya apa? Nah ini yang membuat properti menarik buat saya. Bayangkan gini, ada satu klaster isinya 50 rumah misalnya. Kamu beli rumah di sana, lalu kemudian kamu beli berharap harganya naik. Maka apa yang terjadi? Kamu beli, kamu berdoa semoga harganya naik, kamu beli misalnya 500 juta gitu ya. Berdoa dengan kusuk, dengan serius, berharap harganya naik jadi 700 juta, jadi 1 miliar. Lalu kemudian kamu bisa jual 1 miliar, kamu cuan 500 juta. Itu yang dilakukan oleh banyak spekulan. Kenapa banyak spekulan? Spekulan itu artinya orang yang beli lalu kemudian berdoa, berharap, sekali lagi, berharap harga akan naik. Padahal harga itu akan naik kalau misalnya si klaster tersebut rumahnya sold out, jual 50 rumah, laku 50-50-nya. Orang ke 51 mau beli nggak bisa, ya udah terpaksa dia beli dari yang udah laku, yang udah terjual, dia beli unitnya, dicuanin, itulah harga naik yang sebenarnya. Kebayang ya, misalnya harga 500 juta nih, saya beli 500 juta misalnya, lalu kemudian ada nih si A mau beli, orang ke 51 datang ke saya, Pak Gede saya mau dong beli rumahnya, oh ya udah saya jualin 600, mau nggak? Kalau mau ambil, kalau enggak, kan gitu aja. Akhirnya dia beli 600, harganya jadi 600 juta. Nah kalau misalnya gini, ada unitnya 50,
Unit pertama dijual harganya 400, lalu kemudian unit keempat, unit kedua, ketiga, keempat harganya sama 400. Unit ke 10 harganya 600. Unit ke 30 harganya 700. Ya itu mah harga naiknya bukan harga naik by market, itu harga naik by developer. Pertanyaannya simpel, dijual 700 ada yang beli atau enggak? Kalau masih ada yang beli, naikin lagi. Kalau nggak ada gimana? Kan kuncinya adalah supply and demand. Ketika harga jadi naikin by developer, ada yang mau beli nggak? Lihat aja rumahnya, laku nggak? Kalau akhirnya nggak laku ya nggak naik harganya, sesimpel itu. Nah, itu yang pertama, naik by supply and demand. Naik karena demand-nya tinggi. Tadi saya bilang, di properti yang saya investasi itu ada cara naikin harga yang kedua, by value. Naikin value. Contoh, saya beli rumah, harga 500 juta, oke? Dari 500 juta, anggap aja cicilannya 2,5 juta, 3 juta per bulan. Oke, saya cicilannya 3 juta per bulan. Di saat yang sama, rumah ini kemudian saya sewakan. Harga sewanya ternyata per bulan itu 7 juta rupiah. Anggap aja ya, 7 juta rupiah. Nah, ketika di rumah tersewa per bulan 7 juta, 7 juta, 7 juta, saya bisa jual ke investor berikutnya. Saya bilang, Pak, ini rumah, Bapak, Ibu investor, ini rumah, cash flow-nya per bulan 7 juta. Saya mau jual 700 juta. Kenapa? Karena kalau Bapak naruh uang di bank 700 juta, anggap aja bunganya 1% per bulan. Nah ini udah dapat nih barang properti. Udah setara dengan bunga 1%. Kalau Bapak Ibu taruh uang di bank 700 juta, paling dapatnya 3%, 4% setahun. Tapi kalau di properti ini udah dapat 12%. Kan 7 juta adalah 1% dari 700 juta. Artinya setahun dapatnya 12%. Jauh di atas bunga bank, bunga tabungan, bunga deposito, jauh. Saya tawarin. Dengan cara seperti itu lebih banyak ianya. Lebih banyak investor, oh bener juga nih, hitungannya bagus nih, cash flow-nya ada, barangnya udah ada. Akhirnya bisa saya jual dengan harga 700 juta. Tadi belinya berapa? 500 juta. Itu pun mencicil. Nah, dengan cara cicilan KPR. Nah, itu yang saya bilang, ketika jualan rumah aja tidak ada value-nya, maka naiknya hanya dari demand ketika banyak yang ramai yang beli. Tapi ketika ada value-nya, ada sewanya, ada cash flow-nya, ada bisnisnya, tiba-tiba jadi menarik banget untuk dijual ke investor dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa saya suka banget nih investasi properti, karena saya bisa mengontrol takdir saya sendiri lah ibaratnya. Control my own destiny. Maksudnya adalah, ya saya bisa ngatur sendiri. Saya bisa naikin value-nya dengan cara saya cat yang bagus, saya kasih interior yang bagus, saya tambahin kolam renang, tamannya saya tata yang cantik, saya bikin catnya yang anti rayap lah, yang anti air dan segala macamnya. Kamarnya saya buat senyaman mungkin. Dan untuk kamar mandinya saya pakai merek-merek yang terkenal seperti Grohe, Kohler, yang bener-bener bagus, sehingga naikin value-nya. Kalau perlu saya kasih TV yang besar, saya taruh PlayStation 5. Waduh, biar makin seru, biar ketika disewakan harganya makin tinggi. Sehingga nanti ketika rumahnya dijual makin tinggi juga nanti harga jualnya, sehingga cuannya makin tebel. Nah, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya seperti seperti saham, seperti emas, seperti kripto, kita beli, kita nggak bisa apa-apain. Saya beli saham Bank BCA misalnya, saya bisa ngapain? Saya bisa menata Bank BCA gitu. Saya catnya yang bagusin, warna logonya ganti, nggak bisa. Saya beli emas, saya nggak bisa ngatur harga. Saya beli kripto, saya nggak bisa ngatur harga. Nah, tapi kalau properti, saya bisa bikin value sendiri. Saya bisa tawarin di Airbnb jual harian. Saya bisa datengin influencer, saya bisa datengin endorser buat mempromosikan properti saya biar tersewa lebih sering lagi. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk naikin value dari properti, makanya saya suka banget main properti. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kuncinya satu, kalau mau invest harus ngerti mainmu apa, permainanmu apa. Harus ngerti benar. Yang kedua, jangan FOMO. Yang ketiga, pilihlah investasi yang sesuai dengan apa yang kamu suka, yang kamu ngerti betul, dan kamu jaga bener resikonya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat.
subscribe YouTube channel ini. Kalau kamu mau ngobrol sama saya, DM saya di Instagram @gdbp. Kita bisa ngobrol. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.